Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran karena kemarin sudah PH. Berarti kita akan masuk ke subtema baru, subtema 4. Oke. Sekarang dibuka bukunya halaman 74 ya. Halaman 74. Ada dongeng. Dahulu kala, sebelumnya, kucing dan tikus. Nah, Bunin tidak punya boneka tikus. Bunin juga tidak punya boneka kucing. Ada kucing tapi terlalu besar. Nah, Bunin minta bantuan nih. Ini namanya Brownie, ini namanya Creamy. Nah, tapi untuk sementara Brownie sama Creamy akan berganti nama. Jadi kucing dan tikus. Bentar ya. Kucing. Satunya tikus. Oke. Kucing dan tikus lebih besar yang mana? Ya, benar, lebih besar yang kucing ya. Berarti yang jadi kucing nanti si Brownie, karena Brownie lebih besar. Nah, tadi kamu ingat gak yang ini siapa? Yang ini Brownie ya. Sekarang dia akan berubah jadi tada, kucing. Lalu yang ini Creamy jadi tikus. Oke. Nah, dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Mereka dulunya berteman. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata pada kucing. Tikus nih. Kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Ding 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 ding. Mereka sepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Terus sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepat kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan, kata tikusnya begitu. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya pada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Bentar nak, sampai mana? Ya. Kok lama banget? Tikus di atas. Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan paling bagus. Tikus mulai merengek. Mengerek. Maaf nak ya. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Ting, tuk. Nah, sebelum sampai di bawah, tikus sudah berkata, jangan kau makan saya. Saya adalah tikus, kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin, sin. Nah, aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan
Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Nah, tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus. Sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya pertama kalinya kucing makan tikus dan sebabnya kucing selalu beranggapan bahwa tikus itu ikan asin. Jadi kamu pernah tahu kan kalau di dapur itu gak cuma di dapur sih, kalau kamu lihat ada tikus gitu lagi jalan terus ada kucing, pasti kucingnya tuh langsung lari ngejar. Nah, karena si kucing itu merasa bahwa tikus itu adalah ikan asin. Begitu juga si tikus itu benci sama kucing karena si kucing itu menganggap temannya tadi makanan. Begitu. Jadi sampai sekarang tikus sama kucing kalau ketemu pasti kejar-kejaran gitu. Ada di filmnya ya. Kamu tahu nggak film apa? Tom and Jerry. Bunin juga suka tuh filmnya. Nah, pertanyaan nomor 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Tadi mereka mau cari apa? Ya, benar, ikan asin ya. Silakan ditulis di nomor 1, ikan asin. Nomor 2, apa kesepakatan yang dibuat kucing dan tikus? Nah, apa tadi kesepakatannya? Janjiannya apa tadi? Oh, ini nih, Nak. 1, 2, 3. Yang bacaan paragraf ketiga, kamu belum jelasin paragraf ini. Itu tuh, habis omongannya tikus tuh. Nah, ini dikte ya. Tikus akan naik ke atas dan menjatuhkan ikan asin. Kemudian kucing menerkam ikan asin tersebut. Boleh ulangi lagi ya. Tikus akan naik ke atas dan menjatuhkan ikan asin. Kemudian kucing akan menerkam ya ikan asin tersebut. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3, apa yang dilakukan tikus sehingga membuat kucing kecewa terhadapnya? Kenapa kok tadi kucingnya kecewa? Kan tadi tikusnya enak ya makan di atas. Nah, kucingnya itu menunggu lama. Jadi jawabannya bagaimana? Nah, iya, pintar. Tikus memakan sendiri ikan asin tanpa membaginya kepada kucing. Nah, ini detail lagi ya. Tikus sudah memakan sendiri ikan asin tanpa itu tidak ya, tanpa membaginya kepada siapa? Kepada kamu. Masa kepada kucing ya, gak dibagiin kucingnya. Nomor 4 sekarang. Apa yang selanjutnya terjadi pada tikus? Apa tadi? Iya, tikus terjatuh dan dimakan kucing. Keren. Tikus terjatuh dan dimakan kucing. Tuh ya. Kemudian sekarang nomor 5, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup rukun? Ya, saling berbagi ya kan. Kalau berdasarkan cerita tadi itu kita harus saling berbagi, tidak boleh pelit, tidak boleh serakah itu mau menang sendiri, tidak boleh ya. Berarti boleh aja ditulis cuma saling berbagi gitu aja.
Oke. Pembelajaran bahasa Indonesianya sampai sini ya. Sekarang lanjut halaman 75 yang matematika. Nah, itu ada bagian pecahan. Ya ampun. Bentar ya, Nak. Nah, nomor 1 ada bagian pecahan. Nah, anggap aja kayak gini. Nah, satu bagian yang diambil. Satu bagiannya diambil. Nah, ini kamu sudah paham nih pasti. Pecahannya berapa? Oke, pinter. 1/3. 1/3 ya. Kemudian yang nomor 2 juga begitu. Jadi berapa? Nah, 2 dan 3 kamu kerjakan sendiri karena pasti sudah pintar. Kemudian kita lanjut. Halaman 76. Halaman 76 itu juga seperti itu. Silahkan digaris ya gambar kucingnya. Nah, mana yang menunjukkan pecahan setengah, mana yang menunjukkan pecahan 1/3, mana yang menunjukkan pecahan 1/4. Nah, sekarang halaman 76 berkreasi. Wah, seharusnya pakai tanah liat, tapi Bunda lagi plastisnya di laci di kelas. Nggak apa-apa ya, Bunda jelaskan dulu aja. Nanti kalau kita sudah di kelas, kita bisa praktek. Kalau kalian sudah bawa plastisin, boleh dipraktekkan dengan plastisinnya. Nah, oke, kita mulai. Budi mendapat tugas membuat prakarya dengan bahan alami. Budi teringat binatang gajah saat berwisata ke kebun binatang. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, belalainya panjang. Nah, gitulah nak kira-kira. Budi membuat prakarya berbentuk gajah dari tanah liat. Sebelum membuat prakarya, Budi menyiapkan alat dan bahan. Nah, ada 5 itu. Mesti dihitung dulu biar nanti gampang mengingatnya. Ada tanah liat, pasti ya bahan alami yang digunakan tanah liat. Kemudian minyak pelumas. Pelumas itu nanti untuk supaya tanah liatnya tidak lengket. Atau bisa juga kalau tidak ada minyak pelumas, kamu bisa pakai minyak goreng. Tapi izin dulu sama mamanya atau sama ayahnya. Nggak boleh langsung diambil. Siapa tahu tuh minyak gorengnya habis goreng ikan asin gitu. Nanti gajahnya bau asin. Nah, sama cat ya. Kemudian alasnya kalau nggak ada triplek, kalian boleh pakai kardus. Kayak yang waktu kita bikin tuh yang di sekolah kan dialasin kardus tuh ya sama Bu Ninin. Nah, sama air. Oke, ulangi lagi. Tanah liat, minyak, alas, air, satu lagi cat untuk mewarnainya. Oke, ulangi lagi ya. Tanah liat, minyak, alas, air, cat. Ada 5 ya. Yang pertama, disiapkan alat dan bahannya. Kemudian ambil tanah liat nih. Seperti ini kita sudah pernah itu waktu dulu buat ya, sering kok. Kemudian dilenturkan tanah liatnya di tripleknya sampai lentur dan mudah dibentuk. Nah, bentuk tanah liat sesuai bentuk yang kalian inginkan. Rapikan dengan tangan yang dilumasi minyak goreng supaya tidak lengket tangannya. Nah, jangan minyak gorengnya jangan ditaruh di tanah liatnya. Kalau tanah liat kamu kasihnya air, bukan minyak ya. Kemudian dijemur 1-2 hari tergantung panas. Kok sekarang kan panas, sudah tidak musim hujan, mungkin 1 hari sudah kering. Tapi kalau belum ya sebisanya sampai kering. Kalau udah kering tuh warnanya dia berubah, sudah tidak coklat tua biasanya, warnanya sudah agak coklat muda seperti itu. Nah, setelah dijemur kemudian di amplas tuh digosok dengan kertas gosok. Kalau misalnya enggak pakai kertas gosok juga enggak apa-apa, itu gunanya supaya halus. Kalau enggak digosok enggak apa-apa. Kemudian dicat. Nah, oke, benerin ulangi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan.
membentuk tanah liat, menjemur, bericat. Sudah singkat kan? Pasti sudah hafal. Ulangi lagi ya. Siapkan alat dan bahan. Membentuk tanah liat, dijemur, diberi cat. Oke, udah sampai situ aja. Oh, sudah selesai. Pembelajaran 2 kita lanjutkan hari Senin. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat selalu ya anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam pada orang tua. Begini akhir ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.